Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal menggunakan algoritma simplex. Sebelum itu, kami dari kelompok 7 kelas riset operasi D. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hardani, NIM 192410102053. Perkenalkan, nama saya Arif Hendran Prianto, NIM 1924 10 10 20 64. Perkenalkan, nama saya Dasana Fazi, NIM 19241010102065. Perkenalkan, nama saya Aditya Sulistyo dengan NIM 1924 10 10 20 70. Nah, metode simplex ini memiliki persyaratan, yaitu yang pertama adalah nilai kanan atau NK atau RHS. Fungsi tujuan itu harus bernilai nol. Lalu sisi kanan dari sebuah batasan itu tidak boleh ada yang negatif. Dan yang ketiga, semua kendala persamaan harus dinyatakan dengan berbagai persamaan. Yang keempat, semua variabel dibatasi pada nilai yang negatif. Nah, di sini merupakan soal dari kuis riset operasi, di mana ini ada tabel awal simplex atau iterasi yang pertama itu kasus penyimpangan. Nah, kita di sini mengharuskan maksimalkan fungsi ini min z plus min 8m plus 3 kali x1 plus min 5m plus 5 x2 plus 0x3 plus 0x4 plus ms5 plus 0x6 sama dengan min 38m. Nah, di sini ada fungsi batasan, yaitu 2x plus 2x1 plus x3 sama dengan 8. Yang kedua itu 3x2 plus x4 sama dengan 11. Yang ketiga itu 6x1 plus 5x2 min x5 plus x6 sama dengan 30. Nah, di sini merupakan tabel di mana ini garis ini merupakan variabel dasar, yang kolom ini merupakan fungsi. Nah, pada fungsi z atau tujuan ini kan variabel dasarnya z, konstantannya kan bernilai min 1, jadi tertulis 1. Dan pada x1 ini konstantannya bernilai min 8n plus 3, jadi tertulis min 8n plus 3. Nah, dan x2 ini konstantannya bernilai min 5 plus 5, jadi ditambah tertulis min 5n plus 5. Dan konstanta x3 ini bernilai 0, jadi terus 0. Begitu juga x4, jadi bernilai 0. Nah, pada x5 ini konstantanya bernilai m, jadi tertulis m. Dan x6 ini bernilai 0, jadi tertulis 0. Dan NK ini bernilai min 38m. Nah, pada fungsi batasnya pertama itu ada 2x1 plus x3 sama dengan 8. Nah, yang pada selain variabel x1 sama x3 ini bernilai 0 karena gak ada, jadi hanya variabel dasar x1 dan x3. Nah, variabel dasar x1 ini bernilai 2 dan x3 ini bernilai 1, dan nk nya bernilai 8. Begitu juga pada fungsi batasan kedua. Nah, pada variabel dasar selain x2 dan x4 ini konstantanya bernilai 0, jadi di sini tertulis bernilai 0. Dan pada
S2 ini konstantanya bernilai 3, dan S4 ini konstantanya bernilai 1, dan SK nya bernilai 15. Lalu pada fungsi batasan ketiga, pada selain variabel dasar S1, S2, dan S5, S6 ini bernilai 0 konstantannya. Jadi pada variabel S1 ini konstantannya bernilai 6, dan S2 ini bernilai 5 konstantannya, dan min S5 ini konstantannya bernilai min 1, dan S6 ini konstantannya bernilai 1. Nah, NK nya bernilai 30. Nah, pada soal sebelumnya kita tahu kalau fungsi tujuannya itu berupa min z plus pada kurung min 8m plus 3 kali 1 tanda kurung kali 1 plus tanda kurung min 5m plus 5 tanda kurung kali 2 plus 0s3 plus 0s4 plus m s5 plus 0s6 sama dengan 38m. Nah, dan juga fungsi batasannya itu ada 2x1 plus s3 sama dengan 8. Lalu yang kedua itu 3x2 plus s4 dengan 15. Lalu yang ketiga itu 6x1 plus mx2 min s5 plus s6 sama dengan 30. Nah, Z ini merupakan fungsi tujuan yang harus dioptimalkan. Lalu x1 dan x2 ini merupakan variabel variabel, dan s3 dan s6 merupakan variabel artifisial. Lalu s4 ini merupakan variabel slug, dan s5 ini merupakan variabel surplus, dan SK ini adalah nilai kanan. Nah, tabel simpleknya seperti ini, seperti pada soal yang sebelumnya. Nah, kita tentukan indeksnya, yaitu dengan cara nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, cara untuk menentukan kolom kuncinya itu adalah pada fungsi tujuan kita cari nilai variabel yang paling kecil, yaitu min 8n plus 3. Kenapa min 8n plus 3? Karena ini nilainya paling terkecil, dan n-nya itu merupakan bilangan tanpa aturan, jadi bisa ditentukan, jadi bisa paling rendah. Nah, lalu untuk menentukan angka kuncinya ini dengan menentukan indeksnya paling kecil. Nah, dalam kolomnya ini kan ada dalam kolom 8 bagi 2 sama dengan 4, jadi tulis indeksnya 4, dan angkanya 15 terus dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Lalu 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, ini untuk menentukan angka kunci, yaitu indeksnya harus bernilai angka positif terkecil. Jadi yang memungkinkan adalah indeksnya adalah 4, yaitu pada fungsi batasan yang pertama, jadi angka kuncinya adalah 2. Nah,
Saya di sini akan menjelaskan bagaimana membuat baris kunci baru. Membuat baris kunci baru yaitu dengan menggunakan baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Nah, sebelum itu kita harus mencari baris kunci lamanya dulu dan angka kuncinya. Di sini di fungsi utama kita harus mencari nilai koefisien yang terkecil. Nah, di sini nilai terkecilnya yaitu min 8m plus 3. Setelah kita menemukan ini, kita menggunakan kolomnya ini untuk mendapatkan sebuah indeks. Nah, caranya yaitu dengan NK, kolom NK dibagi dengan kolom X1. Nah, selanjutnya kita temukan indeksnya dulu, yaitu dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu 15 dibagi 0 tak hingga. Lalu 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, setelah kita menemukan indeksnya, kita cari angka terkecilnya. Angka terkecilnya yang bernilai positif yaitu adalah 4. Jadi kita simpulkan S3 ini adalah sebuah baris kunci. Nah, bagaimana setelah kita menemukan baris kunci, kita mencari angka kunci. Nah, angka kunci ini didapatkan di antara persimpangan baris kunci lama atau baris kunci S3 dengan kolom X1, kolom yang koefisiennya kecil tadi, yaitu adalah 2 ini. Nah, 2 ini adalah angka kunci. Nah, setelah kita menemukan angka kuncinya, sekarang kita akan operasikan untuk membuat sebuah baris kunci baru. Caranya, baris kunci lama yaitu S3 dibagi dengan angka kuncinya yaitu 2. Kita mulai. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 1 dibagi 2 sama dengan 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 0 bagi 2 sama dengan 0. 0 bagi 2 sama dengan 0. Terakhir 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, baris X1 ini adalah merupakan baris kunci baru. Setelah kita menemukan baris kunci baru, kita mencari baris kunci lainnya selain baris kunci ini. Caranya yaitu baris lama. Nah, caranya baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikalikan nilai baru baris kunci. Nah, kita mulai dengan baris 1 atau Z. Baris Z. Kita tulis baris lamanya di atas ini.
yaitu dengan min 8M plus 3, min 5M plus 5, 0, 0, M, 0, dan min 38M. Selanjutnya kita tuliskan koefisiennya di sini. Lalu, sebentar saya tandai dulu, ini adalah baris lamanya, yaitu ada di bagian atas. Nah, ini adalah baris lama, dan baris baru kunci lamanya ada di sini. Ada di antara nilai baru dan baris lama. Nah, selanjutnya kita operasikan sesuai dengan rumus yang ada di atas itu, yaitu dengan baris lama dikurangi koefisien dikalikan nilai baru baris kunci, dimana kita mulai dengan min 8M plus 3 dikurangi min 8M dikali 1, yaitu 0, min 5M plus 5 dikurangi min 8M plus 3 dikali 0 sama dengan min 5M plus 5. Selanjutnya 0 dikurangi min 8M plus 3 dikalikan setengah, hasilnya 8M min 3/2. Selanjutnya 0 dikurangi min 8M plus 3 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya M dikurangi min 8M plus 3 dikalikan 0 sama dengan M. 0 dikurangi min 8M plus 3 dikali 0 sama dengan 0. Yang terakhir, min 38M dikurangi min 8M plus 3 dikalikan 4 sama dengan min 6M min 12. Nah, ini adalah baris baru dari baris pertama. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan kepada baris 3 dan baris 4, di mana baris lamanya ada di atas dan koefisiennya diletakkan di sini. Lalu nilai baru baris kuncinya di sini di tengah, dan kita operasikan seperti yang di atas. 0 dikurangi 0 kali 1 sama dengan 0, 3 dikurangi 0 kali 0 sama dengan 3, 0 dikurangi 0 kali setengah sama dengan 0, 1 dikurangi 0 kali 0 sama dengan 1, lalu 0 dikurangi 0 kali 0 sama dengan 0, selanjutnya 0 dikurangi 0 kali 0 sama dengan 0, dan terakhir 15 dikurangi 0 dikali 4 sama dengan 15. Ini adalah baris baru dari baris ketiga atau S4. Nah, kita lakukan juga cara yang sebelumnya kepada baris 4 untuk menemukan baris baru. Baris lamanya di atas dan baris kuncinya di tengah, lalu kita operasikan. Hasilnya adalah 0, 5, min 3, 0, min 1,
6. Ini adalah baris baru dari baris keempat. Nah, di sini kita ada perbandingan tentang tabel nilai pertama dan tabel nilai kedua yang baru. Di sini adalah tabel lama. Nah, ini tabel lama. Dan ini tabel yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan iterasi kedua. Setelah iterasi pertama didapatkan, kemudian melakukan perbaikan kembali karena pada tabel di atas masih terdapat kolom yang bernilai negatif, sehingga harus mengulangi langkah-langkah perbaikan sampai baris pertama fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Tabel ini masih memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, sehingga tabel ini belum optimal, sehingga kita kembali melakukan perbaikan. Yang pertama dengan menentukan kolom kunci. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z fungsi tujuan terkecil negatif dengan angka terbesar untuk kasus maksimisasi. Dalam hal ini kolom X2 dengan nilai pada baris fungsi tujuan adalah min 5 plus 5 merupakan nilai terkecil, dan baris di bawahnya merupakan kolom kunci. Kemudian kita mencari indeksnya. Yang pertama, nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. 4 dibagi 0 hasilnya tak terhingga. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 6 dibagi 5 hasilnya 6/5. Di sini diperoleh indeks terkecilnya yaitu 6/5, hingga blok ini merupakan baris kunci, dan pertemuan antara baris kunci dengan kolom kunci nilai 5 merupakan angka kunci. Tadi kita sudah menemukan angka kunci, kemudian kita mengubah nilai-nilai baris kunci, baris pada tabel oranye ini, dengan nilai angka kunci 5, menghasilkan 0 dibagi 5 0, 0 dibagi 5 0, 5 dibagi 5 1, min 3 bagi 5 min 3/5, 0 dibagi 5 0, min 1 dibagi 5 min 1/5, 1 dibagi 5 1/5, dan 6 dibagi 5 6/5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Untuk rumusnya itu sendiri adalah baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Langkah pertama yang kita ambil adalah baris pertama atau baris Z. Min 5M plus 5 di sini merupakan koefisien kolom kunci. Lalu untuk 0, min 5M plus 5, 8N min 3/2, 0, M, 0, dan min 6 min 12 ini merupakan baris lama. Untuk 0, 1 min 3/5, 0, min 1/5, 1/5, dan 6/5 ini merupakan nilai baru baris kunci. Untuk mencari nilai baru menggunakan rumus ini, yakni 0 dikurangi min 5M plus 5 sebagai koefisien kolom kunci dikali 0 adalah nilai baru baris kunci. Hasilnya adalah 0.
Lalu contoh kedua, min 5M plus 5 ini merupakan baris lama, lalu dikurangi min 5M plus 5 sebagai koefisien kolom kunci dikali 1 sebagai nilai baru baris kunci. Nanti hasil akhirnya adalah 0. Contoh yang ketiga, 8M min 3 per 2 dikurangi min 5M plus 5 dikali min 3 per 5. Hasilnya adalah 3M min 3. Lalu, 8M min 3 per 2 ini dikurangi hasil perkalian dari koefisien kolom kunci dan nilai baris baru tadi. Dengan hasil akhir, 2M plus 3 per 2. Lalu 0 dikurangi min 5M plus 5 dikali 0, hasilnya 0. M dikurangi min 5M plus 5 dikali min 1 per 5, hasilnya adalah M min 1. Lalu baris lama M dikurangi hasil perkalian tadi, hasilnya adalah 1. Lalu untuk kolom yang ini, 0 dikurangi min 5M plus 5 dikali 1 per 5, hasilnya adalah M min 1. Untuk kolom yang terakhir, min 6M min 12 dikurangi min 5M plus 5 dikali 6 per 5, hasil akhirnya adalah min 18. Untuk baris 1 sudah selesai. Lalu untuk baris 2 atau baris X1 dengan cara yang sama, yakni baris lama dikurangi koefisien dikali nilai baru baris kunci. Untuk kolom yang ini, hasil akhirnya adalah 1. Untuk kolom yang ini, hasil akhirnya 0. Untuk kolom yang ini, yakni 1 per 2 dikurangi 0 dikali min 3 per 5, hasil akhirnya adalah 1 per 2. Untuk kolom yang ini, hasil akhirnya 0. Ini, dan ini dengan menggunakan cara yang sama, nilai barunya adalah 0, 0, dan 4. Kemudian untuk baris ketiga atau baris S4, caranya juga sama. Koefisien kolom kuncinya adalah 3, baris lamanya adalah 0, 3, 0, 1, 0, 0, dan 15. Lalu untuk nilai baru baris kuncinya adalah 0, 1, min 3 per 5, 0, min 1 per 5, 1 per 5, dan 6 per 5. Jika dimasukkan ke rumus ini, maka akan mendapatkan nilai baru, yakni 0, 0, 9 per 5, 1, 3 per 5, min 3 per 5, dan 57 per 5. Nah, dari perhitungan sebelumnya, didapatkan hasil iterasi kedua, yakni sebagai berikut. Untuk baris Z, nilainya adalah min 1, 0, 0, 2M plus 3 per 2, 0, 1, M min 1, min 18. Untuk baris X1-nya adalah 0, 1, 0, 1 per 2, 0, 0, 0, dan 4. Untuk baris S4-nya adalah 0, 0, 0, 9 per 5, 1, 3 per 5, min 3 per 5, dan 57 per 5. Untuk baris X2, 0, 0, 1, min 3 per 5, 0, min 1 per 5, 1 per 5, dan 6 per 5. Nah, karena pada fungsi tujuan sudah tidak ada nilai negatif, maka tabel di atas sudah dikatakan adalah tabel optimal. Dengan nilai min Z sama dengan min 18. Jadi, untuk nilai Z-nya sama dengan 18. Penyelesaian tersebut telah mencapai solusi optimum dengan Z min sama dengan 18
X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 6/5. Demikian penjelasan dari kami kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.